Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali, Muhammad Tommy Adrianto, konten kreator bola Bung Tommy. Pada kali ini saya akan membuat suatu video yang berkaitan dengan sepak bola, yaitu akan membahas tentang Rizky Ridho, yang mana Rizky Ridho diminati oleh klub yang berada di luar negeri. Nah, seperti yang telah kita ketahui, klub yang berada di luar negeri tersebut berasal dari Liga Jepang, yaitu FC Tokyo. Nah, memang dalam beberapa waktu terakhir ini, Rizky Ridho memang disarankan oleh netizen maupun supporter sepak bola untuk segera bermain di luar negeri karena memang kemampuannya yang dinilai layak untuk bermain di luar negeri dan performanya cukup meningkat dan stabil pada saat memperkuat tim nasional Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, dengan performa ini sangat disayangkan jika Rizky Ridho tidak mengembangkan karirnya di luar negeri. Nah, memang sebelumnya Rizky Ridho pernah mengatakan bahwa Rizky Ridho mempunyai keinginan untuk bermain di Liga Thailand karena pada saat itu mempunyai kenalan di Liga Thailand, yaitu Yanto Basna yang juga pernah bermain di Liga Thailand. Dan Yanto Basna mengatakan bahwa segera mengabari Yanto Basna apabila Rizky Ridho ingin bermain di Liga Thailand. Nah, namun pada saat itu Rizky Ridho mengakui saat kontraknya di Persebaya Surabaya itu habis, Rizky Ridho lupa untuk menghubungi Yanto Basna sehingga akhirnya Rizky Ridho segera bergabung ke Persija Jakarta. Nah, setelah penampilannya yang stabil dan meningkat di tim nasional, akhirnya Rizky Ridho mempunyai keinginan lagi untuk bermain di luar negeri. Namun memang keinginan utamanya Rizky Ridho adalah bermain di Liga Thailand. Nah, namun dalam akhir-akhir ini informasi terakhir ada klub dari Liga Jepang FC Tokyo yang menginginkan Rizky Ridho untuk bergabung di sana. Dan memang sebelumnya banyak sekali pemain-pemain lokal sepak bola Indonesia yang bermain di luar negeri, dan sebelumnya ada Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri yang mana Witan bermain di FK Senika dan Egy bermain di Lesia Gdansk dan juga FK Senika. Dan saat ini yang masih bermain yaitu ada Asnawi Mangku Alam yang sekarang memperkuat Liga Thailand, yaitu Port FC. Dan sebelumnya Asnawi Mangku Alam ini juga memulai karir di luar negerinya pertama kali di Liga Korea, yaitu Liga 2 bermain di Ansan Greeners, dan kemudian pindah ke Jeonnam dan saat ini bermain di Liga Thailand, berada di Liga satunya Thailand yaitu klubnya Port FC. Dan ada banyak lagi seperti Pratama Arhan yang sekarang memperkuat klub duanya yang ada di keduanya yang ada di luar negeri, yaitu Swan FC. Dan sebelumnya Pratama Arhan memang bermain di Tokyo Verdy dan sekarang bermain di Swan FC. Dan namun dalam beberapa waktu ini menit bermain dari Pratama Arhan ini cukup kurang karena memang jarang dimainkan, bahkan masuk ke skuad saat pertandingan saja itu tidak dimasukkan oleh pelatih, di mana Pratama Arhan ini bermain. Dan juga ada Ronaldo Kuateh yang bermain di Muangtong, dan juga ada Marcelino Ferdinand yang bermain di Oxford. Nah, namun dari beberapa pemain ini yang paling banyak memperkuat klubnya diberi oleh pelatihnya jam bermain yang cukup, yaitu adalah Asnawi Mangku Alam. Dan pertama kali bermain di Korea pun dia juga selalu menjadi starter di klubnya, karena memang pada saat bermain di Korea Asnawi Mangku Alam mendapatkan rekomendasi dari Sintayong, sehingga banyak kepercayaan dari pelatih-pelatih Korea untuk memainkan Asnawi Mangku Alam ini. Dan sekarang di Liga Thailand pun juga sering dimainkan dan bahkan menjadi salah satu bek kanan terbaik yang ada di Liga Thailand. Dan lainnya seperti Pratama Arhan tadi yang saya katakan bahwa menit bermain Pratama Arhan di sini berkurang dan jarang dimainkan, namun Sintayong masih memberikan kepercayaan kepada Pratama Arhan ini untuk memperkuat timnas dan sering dipanggil baik untuk timnas kelompok umur maupun senior. Dan meskipun jarang bermain di klubnya, jarang mendapatkan menit bermain, namun ketika
Pratama Arhan ini dipanggil ke timnas, performanya juga cukup stabil, dan artinya memang pengaruh budaya yang ada di Jepang, budaya kerja keras yang ada di Jepang ini memang sangat dirasakan oleh Pratama Arhan. Dan selain itu Marcelino Ferdinand, dan memang dalam beberapa pertandingan ini Marcelino Ferdinand masuk ke dalam skuad Oxford untuk bermain di liga, namun memang jarang untuk dimainkan menjadi starter dan hanya menjadi penghangat bangku cadangan. Namun yang penting meskipun hanya bermain di bangku cadangan dan bisa masuk ke dalam skuad itu sudah merupakan prestasi yang bagus, karena memang mungkin persaingan yang tinggi yang ada di Oxford sana. Dan Ronaldo Kuate pun di klubnya yaitu Muangthong jarang dimainkan, dan mungkin masalah waktu nantinya jika pemain-pemain tersebut yaitu seperti Pratama Arhan, seperti Ronaldo Kuate dan juga Marcelino, apabila bisa membuktikan kemampuannya di klubnya, maka suatu saat akan menjadi pemain starter di klubnya. Dan sebelumnya memang ada pemain-pemain yang bermain di luar negeri namun hanya sebentar saja, seperti ada Briliana Aldama dan juga ada David Maulana, namun tidak sampai lama dan akhirnya kembali ke Liga Indonesia. Sama halnya dengan Witan Sulaiman dan juga Egi Maulana Fikri yang sangat disayangkan kembali ke dalam negeri. Nah, untuk Rizky Ridho ini mungkin bisa kita dukung dan juga harus dipertimbangkan oleh Rizky Ridho secara matang untuk bermain di luar negeri, karena bermain di luar negeri itu ada keuntungan dan kerugiannya. Nah, keuntungannya adalah Rizky Ridho bisa mendapatkan ilmu dan pengalaman yang besar dan pengalaman yang baik, karena memang mengenal budaya yang ada bermain di luar negeri. Seperti katakanlah jika bermain di Jepang nantinya, Jepang ini mempunyai etos kerja dan etos pemain-pemainnya yang cukup tinggi dan mempunyai semangat dan kerja keras yang tinggi, sehingga di sini nantinya Rizky Ridho bisa mendapatkan lingkungan yang mendukung agar Rizky Ridho bisa terbawa budaya dari Jepang, yaitu untuk bermain lebih semangat, kerja keras dan disiplin. Nah, selain itu kerugiannya adalah nantinya Rizky Ridho ini harus bersaing dengan pemain-pemain yang ada di klub tersebut, dan tidak menjamin bahwa Rizky Ridho bermain bagus di tim nasional Indonesia, bermain bagus di Persija, namun tidak menjamin nantinya akan bermain menjadi pemain inti di klubnya. Sama halnya dengan pemain-pemain lokal lainnya yang sudah pernah bermain di luar negeri seperti tadi Arhan, Ronaldo Kuate dan juga Marcelino Ferdinand yang langsung tidak menembus ke skuad utama. Nah, oleh karena itu di sini Rizky Ridho juga harus mempertimbangkan berbagai hal ini, dan keuntungannya selain itu Rizky Ridho juga bisa mendapatkan gaji yang lebih banyak, penghasilan yang lebih banyak jika bermain di luar negeri jika dibandingkan dengan di Indonesia. Dan seharusnya banyak keuntungan-keuntungan apabila Rizky Ridho bisa bermain lebih bagus lagi dan menjadi incaran klub-klub besar, maka di sana Rizky Ridho bisa merasakan hasilnya apabila bermain di luar negeri, baik secara popularitas, kemampuan, dan juga secara finansial. Rizky Ridho akan mendapatkan lebih baik lagi jika dibandingkan bermain di Indonesia. Dan kerugian-kerugian lainnya selain tadi masalah pemain jarang dimainkan inti, nah memang untuk bermain inti ini butuh waktu seperti apa yang telah saya jelaskan tadi, dan memang menit bermain ini sangat penting. Jika bermainkan di Liga Indonesia pasti mendapatkan menit yang banyak, namun jika bermain di luar negeri ini memang harus bersaing ketat, dan bahkan seperti Pratama Arhan dan kemarin terakhir adalah Justin Hubner yang bermain di Jepang, dan Justin Hubner merasa bahwa kerugiannya adalah pemain Indonesia ini hanya dijadikan sebagai media saja, media marketing saja, hanya dimasukkan ke dalam medsos untuk iklan dan lain sebagainya, untuk meraup follower Instagram maupun meraup iklan. Nah, itulah kerugian-kerugian yang nantinya jika bermain di luar negeri. Nah, oleh karena itu maka harus dipertimbangkan jika bermain di luar negeri, maka
kemampuan dari pemain-pemain ini harus dimaksimalkan agar nantinya bisa dipercaya oleh klubnya untuk menjadi pemain inti. Nah, semua mendukung Rizky Ridho untuk bermain di luar negeri, dan semua pasti bangga jika Rizky Ridho bermain di Liga Jepang, karena Liga Jepang ini memang liga terbaik di Asia, dan untuk peringkat FIFA sendiri Liga Jepang atau tim nasional Jepang ini berada di peringkat 15 dunia, dan ini suatu hal yang luar biasa ketika ada pemain Indonesia yang bermain di Liga Jepang. Nah, mungkin begitu saja informasi dari saya. Saya Muhammad Tommy Adrianto, konten kreator Bola Bung Tommy. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.